Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel JW Entertainment. Kali ini aku akan membahas tentang drama yang lagi happening banget di stasiun televisi TVN yang dibintangi sama Lee Dong Wook. Ya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, semoga kalian berkenan buat subscribe, buat like, dan buat share. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung ya kita ke pembahasan drama ini. Review dari drama The Tale of Gumiho. Drama ini mengisahkan tentang seorang Gumiho yang diperankan oleh Lee Dong Wook. Lee Dong Wook ini di sini menjadi Gumiho, laki-laki pertama yang diangkat kisahnya ke drama. Di sini Lee Dong Wook meranin karakter Leon. Leon itu merupakan seorang Gumiho yang ditugaskan untuk membasmi Gumiho jahat di bumi, di dunia maksudnya, bukan di bumi ya, di dunia. Nah, di sini dia begitu banyak tugasnya sehingga termasuklah salah satu yang ingin dibasminya adalah sang adik, yaitu Yirang. Nah, di sini nggak enak rasanya, nggak seru rasanya kalau di K-drama yang agak genre fantasi romance gitu, nggak ada kisah cinta di sana. Kalau aku bandingin sih, di drama ini itu ada sedikit tanda kutip menurutku, sedikit seperti drama My Love from the Star yang dibintangi sama Kim Soo Hyun dan Jun Ji Hyun. Kenapa aku bilang agak mirip? Karena memang yang pertama, kalau di My Love from the Star, Do Min Jun itu punya love line di zaman dinasti Joseon. Dia ada kisah cinta dengan seorang gadis yang dimana dia sewaktu turun ke bumi itu dia ketemu sama gadis itu, dan di dunia modern dia ketemu sama gadis yang namanya Chun Song Yi. Yang Chun Song Yi ini mengingatkan si Do Min Jun ini sama gadis yang di zaman Joseon. Dan begitu juga di drama yang The Tale of Gumiho ini yang dibintangi sama Lee Dong Wook. Di situ Lee Dong Wook ataupun Leon terlibat love line sama seorang gadis yang meninggal. Kalau di My Love from the Star juga meninggal juga, tapi ini menurut aku ya. Nah, di situ ternyata Leon ini punya masa lalu, dan di kehidupan modern gadis itu juga mirip dengan gadis yang dicintainya di masa lalu yang meninggal karena terbunuh. Nah, kalau menurut aku kisahnya agak-agak sama. Kalau menurutku juga drama dengan genre fantasi ini satu sama lainnya itu hampir sama sih kalau menurutku, tapi itu tergantung kalian yang menilai. So jangan bully aku ya guys. Oke, lanjut ceritanya ini ke ke kisah Leon. Leon ini sewaktu ingin membunuh rubah-rubah jahat, dia bertemu sama si Ji-ah. Ji-ah ini diperanin sama Jo Boa di situ. Tapi sewaktu itu Ji-ah itu masih kecil dan Leon ini sudah memang jadi ajuse Lee Dong Wook ya, udah jadi ajuse Leon ya. Dan di situ dia mencoba menghilangkan ingatan dari si Ji-ah. Nah, si Ji-ah sampai dewasa mereka selalu bertemu, tapi memang si Leon ini selalu menghilangkan ingatan si Ji-ah sampai suatu saat sewaktu ada rubah laki-laki jahat yang mengganggu si Ji-ah di rumahnya. Leon datang dan disitulah kecerdasan si Ji-ah terbukti. Dia memang di situ dihilangkan ingatannya sama Leon, tapi karena dia cerdas, dia memasang CCTV. Keesokan harinya si Ji-ah ini membuka CCTV yang tadi, dan di situ dia memang ketemu sama Leon. Nah, di situ kemudian pertemuan mereka itu intens. Kalau bisa dibilang ini si Leon ini adalah penyelamat si Ji-ah, hampir sama kayak Do Min Jun yang selalu nyelamatin Chun Song Yi kalau menurutku. Nah, selanjutnya kisah itu berkembang di episode pertama, judul episode pertama yang sedang tayang minggu kemarin. Di situ Yirang itu mengganggu sama Ji-ah dan dia hampir aja dibasmi sama si Leon. Nah, kemudian cerita
Berlanjut ke si Ji-ah yang selalu penasaran sama cerita-cerita seputar mitologi. Dia menjadi salah seorang produser yang memproduseri, yang menghasilkan acara-acara yang berkaitan sama mitologi, dan dia memang penasaran banget sama yang namanya Gumiho. Selain itu di sini Ji-ah juga mencari keberadaan orang tuanya yang hilang begitu saja, yang katanya kecelakaan. Tapi sebenarnya di episode kedua itu dikisahkan bahwa orang tua si Ji-ah itu sebenarnya masih ada. Tapi si Leon bilang sama si Ji-ah kalau dia mencari orang tuanya maka hidupnya akan berubah. Berubahnya ini dalam tanda kutip berubah menjadi lebih buruk gitu. Tapi si Ji-ahnya tetap nggak peduli, namanya dia ingin jumpa sama kedua orang tuanya di situ. Terus kalau review itu tadi review dari kisahnya. Kalau menurut aku setelah nonton drama ini emang kalian pasti tahu kualitas drama dari TVN ya. Kualitas drama TVN itu memang jempolan. Yang pertama dari sisi ceritanya, yang kedua dari kualitas acting para pemainnya, dan ketiga adalah dari sinematografi. TVN selalu kasih gambar-gambar ataupun penyajian visual yang setara dengan film. Jadi drama ini emang gak mengecewakan gitu. Selain dibintangi sama Lee Dong Wook, drama ini juga dibintangi sama aktor Kim Bum. Tapi kalau kalian di sini mengharapkan Kim Bum itu sebagai cowok yang romantis, kalian gak bakalan menemukan, karena di sini Kim Bum di 2 episode pertama itu menunjukkan pesona bahwa dia antagonis guys. Dia mencoba mencelakai si Ji-ah. Dan apakah dia akan terlibat love line sama si Ji-ah? Kisah cinta segitiga sama si Ji-ah, Leon Ji-ah sama si Girang yang diperani sama Kim Bum? Kita juga belum tahu. Di sini kisah tuh masih terus berkembang. Nanti aku akan review episode selanjutnya. Ini masih episode awal dari The Tale of Gumiho. Semoga kalian suka sama review dari aku. Oke. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.